Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tertulis di dalam kitab Wahyu 5 ayat 9, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya,
Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat di atas terambil dari kitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mimpi Seniman. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Yesus mengasihi semua orang, tidak hanya orang yang serupa dengan Anda. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Rita Snowden. Pada tahun 1937, menulis sebuah buku berjudul If I Open My Door. Di dalamnya, ia menceritakan tentang sebuah jemaat yang merencanakan untuk membangun tempat ibadah yang baru. Di bagian tengah gereja tersebut akan dipasangi jendela kaca berwarna dengan gambar anak-anak yang sedang menyembah Yesus. Jemaat tersebut mempekerjakan seorang seniman untuk melukis sebuah gambar pada jendela yang sudah disiapkan. Ia memenuhi tugasnya, dan malam itu ia bermimpi mendengar suara gaduh di studionya. Ketika menyelidiki, ia melihat orang asing sedang mengubah lukisannya. Ia berteriak, "Hentikan! Anda merusak lukisan itu." Namun orang asing itu menjawab, "Kamulah yang telah merusakkannya." Sang penyusup itu kemudian menjelaskan bahwa wajah anak-anak itu semula hanya satu warna, tetapi ia membuatnya menjadi beragam warna. Ketika penyusup itu berkata bahwa ia menginginkan anak-anak dari seluruh bangsa dan ras dapat datang kepadanya, seniman itu akhirnya menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan Yesus sendiri. Di dalam dunia di mana perbedaan ras sering menyulut perpisahan dan konflik, orang-orang Kristiani perlu mengusahakan kesatuan dan kedamaian. Yesus memanggul salib untuk membawa keselamatan bagi orang-orang dari setiap bangsa. Kesaksian dan persekutuan kita harus melampaui hambatan yang secara historis telah memisahkan keluarga umat manusia. Apakah kita menyatakan kasih Yesus kepada semua orang? Nyanyian baru, Wahyu 5 ayat 9 berkata, "Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru," katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Apa maksud nyanyian baru ini? Apakah bermakna suatu nyanyian yang baru selesai diciptakan? Bukan ini yang dimaksud oleh Alkitab. Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang baru dan sikap yang baru, karena pertobatan yang dinyanyikan oleh manusia-manusia yang baru, yang hari demi harinya diperbaharui secara terus-menerus oleh Roh Kudus. Nyanyian baru adalah ekspresi dari orang-orang yang mempunyai pengalaman baru dengan Allah atas berkat dan perlindungan yang diterima sehari-hari. Setiap pagi dalam menyongsong hari baru, orang yang di dalam perlindungan Tuhan merasakan berkat yang baru. Maka pujian yang kita naikkan ini dapat dikatakan sebagai nyanyian baru, walaupun mungkin lagu yang dinyanyikan itu telah diciptakan berabad-abad yang lalu. Bagi umat yang sudah mengalami perbuatan-perbuatannya yang ajaib, maka mereka akan dapat menyanyikan nyanyian-nyanyian baru yang timbul dari hati yang baru,
sikap yang baru, keadaan yang baru. Allah menyukai pembaharuan dalam keadaan diri manusia. Dia membuat hal-hal yang baru, yaitu pemulihan-pemulihan yang membawa kepada perkara-perkara yang indah, pengalaman-pengalaman baru dengan Allah. Nyanyian baru ini adalah puji-pujian dan penyembahan, praise and worship, kepada Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Lagu itu mengakui bahwa Ia juga layak menerima penyembahan manusia. Lagu puji-pujian kepada Sang Anak Domba mengikuti lagu puji-pujian kepada Sang Pencipta dan menekankan ketuhanan Kristus. Lagu penebusan hanya dinyanyikan oleh mereka yang diselamatkan. Wahyu 5 ayat 9-10, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Dalam ayat ini, Yohanes mendengar keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu memadukan suara mereka dalam suatu paduan suara surgawi, mengidungkan lagu baru. Mengapa lagu ini disebut baru? Karena lagu ini merupakan nyanyian baru bagi mereka. Mereka belum pernah menyanyikan lagu seperti itu. Penebusan merupakan kasih karunia Allah kepada manusia yang berbuat dosa. Lagu lama para malaikat adalah lagu penciptaan, sedangkan lagu baru adalah lagu penebusan. Disebut nyanyian baru, karena yang sudah dicapai oleh Kristus sama sekali berbeda dan jauh lebih unggul daripada semua lagu di Perjanjian Lama dan belum pernah ada sebelumnya. Kata-kata lagu penebusan dimulai dengan "Engkau layak". Kata-kata ini sama dengan kata-kata puji-pujian yang disampaikan kepada Allah Bapa dalam Wahyu 4 ayat 11. Kitab Wahyu 5 berakhir dengan malaikat-malaikat yang sangat besar jumlahnya, yang bergabung dengan para tua-tua dan 4 makhluk dalam puji-pujian kepada Anak Domba. Bala tentara surga ini terdiri atas malaikat yang tak terhitung banyaknya. Para malaikat menggubah dan menyanyikan suatu pujian yang dipersembahkan, bukan kepada Allah, tetapi kepada Anak Domba. Semua makhluk di surga, di bawah bumi, di laut dan semua yang ada di dalamnya, memuja Allah, Dia yang duduk di atas tahta, dan Anak Domba serta menyampaikan puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa. Marilah kita sejenak menutup mata tidak untuk membayangkan kitab bermeterai itu, tetapi untuk membayangkan nyanyian baru seperti yang didengar oleh Yohanes. Suatu alunan nyanyian surgawi yang sedemikian indah, menakjubkan, penuh sukacita, damai dan bahagia seperti yang belum pernah didengar oleh manusia. Kemenangan Anak Domba tidak diterima dengan cuma-cuma tetapi dengan perjuangan yang berat dan penuh pengorbanan untuk satu tujuan, yakni keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya melalui karya salib. Karena itu, teruslah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dari pertobatan hati yang baru. Anak Domba Allah, Wahyu 5 ayat 12 berkata, katanya dengan suara nyaring, Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Jika kita membaca pasal 5 ini, maka kita akan menemukan fokus yang ditonjolkan adalah Tuhan Yesus sebagai Anak Domba yang disalibkan dan menjadi juru selamat dunia. Semula, Yesus Kristus disebut sebagai singa dari Yehuda yang berasal dari keturunan Daud, untuk menggambarkan kekuasaan dan keagungannya. Selanjutnya, yang disorot adalah Yesus Kristus sebagai Anak Domba yang telah disembelih.
Kekuasaan dan kehormatan Yesus Kristus bukan semata-mata karena Dia memiliki kuasa seperti singa, tetapi karena Dia rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Dia rela menjadi anak domba Allah yang disembelih untuk memikul dosa manusia. Anak domba ini diberi otoritas untuk membuka rahasia tentang rencana Allah dan tentang hal-hal yang akan terjadi. Hal itu digambarkan seperti menerima dan membuka gulungan maklumat yang dikunci dengan 7 meterai raja. 7 meterai yang akan dibuka oleh Yesus Kristus adalah siklus pertama dari gambaran mengenai penghukuman Allah atas dunia yang berdosa. Angka 7 jelas menggambarkan penghukuman Allah yang bersifat menyeluruh. Yesus Kristus membukakan tentang kesulitan dan penderitaan yang akan terjadi, bukan untuk menakut-nakuti gerejanya, tetapi supaya gereja waspada dan bersiap sedia, serta senantiasa bersandar dan beriman kepada Allah sebagai pencipta, Raja, dan Juru Selamat. Seperti para tua-tua, para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya yang tersungkur dan memuji Yesus Kristus, kita yang sudah ditebus dan dibeli dengan darahnya yang mahal seharusnyalah senantiasa meninggikan Dia, Sang Anak Domba, Juru Selamat dunia, dan mengabarkan Dia hingga ke ujung bumi. Dari nas hari ini kita mau berefleksi apakah kehidupan kita membuat Yesus Kristus ditinggikan atau sebaliknya. Nas hari ini mengajak kita agar melalui sikap dan tindakan kita membuat Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Karena itu, marilah melakukan segala kehendak Allah agar nama Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Apa doa orang-orang kudus dalam Wahyu 5 ayat 8? Adegan dalam Wahyu 5 adalah penglihatan Yohanes tentang ruang tahta surga. Ketika anak domba itu telah mengambil gulungan kitab penghakiman Allah ke dalam tangannya sendiri, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan anak domba itu. Masing-masing mempunyai kecapi dan mereka memegang cawan emas penuh dupa, yang merupakan doa umat Allah. Wahyu adalah kitab paling simbolis dalam Alkitab, dan dalam bagian ini, doa orang-orang kudus dilambangkan sebagai cawan dupa emas yang dipegang oleh 24 tua-tua. Tentu saja, semakin simbolis suatu hal, semakin beragam penafsirannya. Namun penting untuk memahami apa saja doa-doa orang-orang kudus ini dan apa yang bukan. Tuhan menetapkan dupa sebagai bagian dari sistem sakerdotal, dan karena itu sebagai simbolisme, dalam Keluaran 30 ayat 1-10 ketika Musa diperintahkan untuk membangun mezbah dupa. Doa-doa orang-orang kudus dalam Wahyu 5 ayat 8, terutama yang diwakili oleh dupa dalam konteks perumpamaan bait suci, harus dipahami mengambil peran dupa di bait suci, yaitu untuk mempersembahkan aroma harum kepada Tuhan dan melambangkan doa. Doa orang-orang soleh menyenangkan hatinya. Mazmur 141 ayat 2 menggambarkan aspek doa ini dengan sempurna. Semoga doaku dipanjatkan di hadapanmu seperti dupa. Semoga mengangkat tanganku seperti korban petang. Doa juga dikaitkan dengan dupa di kuil di bagian lain. Ketika Gabriel menampakkan diri kepada Zakharia di bait suci dan memberitahunya bahwa doanya telah terkabul, Gabriel berdiri di sisi kanan mezbah dupa. Hal ini terjadi ketika seluruh bangsa itu sedang berdoa di luar pada saat pembakaran dupa. Tentu saja ada berbagai jenis doa. Doa permohonan adalah jenis yang paling banyak diketahui orang. Karena itulah jenis doa kita memohon pertolongan kepada Tuhan.
Namun ada juga jenis doa lainnya, seperti doa kutukan dan doa syafaat. Fakta bahwa doa-doa orang-orang kudus dalam Wahyu 5 ayat 8 tidak diidentifikasikan berdasarkan jenis atau rinciannya, dan bahwa doa-doa tersebut disatukan dalam sebuah cawan dupa menunjukkan bahwa kita harus mempertimbangkannya secara kolektif. Tuhan menganggap doa secara luas sebagai dupa, bau yang harum baginya. Fakta bahwa ini adalah doa orang-orang kudus dalam Wahyu 5 ayat 8 menunjukkan bahwa Allah mendengar doa umatnya. Mazmur 65 ayat 2 menyebut Tuhan sebagai Engkau yang menjawab doa. Tuhan kita mendengar doa orang-orang benar, yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa Dia mendengarkan doa orang-orang kudus. Orang-orang kudus dalam Wahyu 5 ayat 8 bukanlah sekelompok orang elit yang lebih suci dibandingkan orang lain. Mereka bukanlah perantara doa kita, dan mereka tidak meminta kita berdoa kepada mereka. Istilahnya orang suci dalam kitab suci menyiratkan kesetaraan, bukan hierarki. Kita semua adalah satu di dalam Kristus. Orang-orang kudus adalah semua orang yang percaya kepada Yesus. Hidup atau mati, diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Gereja, dikasihi oleh Allah dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan ketika kita berdoa, seolah-olah semangkuk dupa emas dibawa ke tahta Allah di surga. Untuk siapakah doa orang-orang kudus dalam Wahyu 5 ayat 8 ini? Karena doa-doa ini merupakan kumpulan doa-doa semua orang beriman sepanjang masa, maka doa-doa ini ditujukan untuk semua orang dan tentang segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Anda berdoa untuk keselamatan seseorang, doa itu ada di dalam mangkuk. Jika Anda berdoa untuk keselamatan dan kesembuhan orang-orang setelah bencana alam, doa itu ada di dalam mangkuk. Jika Anda berdoa agar Tuhan mengubah Anda menjadi serupa dengan Yesus Kristus, maka doa itu ada di dalam mangkuk. Doa-doa seperti itu sangat diridainya. Apakah Wahyu 5 ayat 8 memberikan kepercayaan pada tradisi mendoakan orang mati? Sama sekali tidak. Orang mati telah menentukan nasib mereka, baik atau buruk. Tidak ada rencana keselamatan setelah kematian. Sekaranglah hari keselamatan. Setelah kematian, seseorang menghadapi penghakiman, bukan kesempatan lebih lanjut. Jadi, jika Anda berdoa agar Tuhan menyelamatkan atau meringankan seseorang yang sudah meninggal, doa itu tidak akan masuk dalam mangkuk. Doa-doa seperti itu sia-sia. Dalam Wahyu 5, rencana Tuhan hampir terlaksana. Penghakiman atas dunia yang jahat akan segera dimulai, dan penebusan terakhir umat Tuhan akan segera terwujud. Makhluk hidup dan tua-tua menyanyikan himne pujian kepada Anak Domba. Dengan darahmu engkau membeli untuk Tuhan atau orang-orang dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Atau engkau telah menjadikan mereka sebuah kerajaan dan imam-imam untuk melayani Allah kita. Atau dan mereka akan memerintah di bumi. Bejana emas penuh dupa dipersembahkan kepada Tuhan, yang firman-Nya akan tetap teguh, yang kehendaknya terlaksana, dan yang akan mengucapkan kata amin untuk doa orang-orang kudus. Apakah yang dimaksud oleh ketujuh meterai di dalam kitab Wahyu? Ketujuh meterai adalah salah satu dari serangkaian hukuman dari Allah pada akhir zaman yang dicatat dalam Wahyu 6 ayat 1-17 dan Wahyu 8 ayat 1-5. Di dalam penglihatan Yohanes,
Ketujuh meterai mengunci sebuah gulungan kitab di surga, dan ketika setiap meterai dibuka, sebuah hukuman dijatuhkan pada bumi. Hukuman pada meterai diikuti oleh hukuman sangkakala dan hukuman cawan murka Allah. Kisah pembukaan ketujuh meterai dalam penglihatan Yohanes dimulai dalam pasal kelima Wahyu dengan pencarian sosok yang layak membuka sebuah gulungan kitab di bumi. Yohanes menulis, "Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Gulungan kitab ini berisi hukuman dari Allah. Fakta bahwa gulungan itu mengandung catatan pada sisi depan dan belakang mengungkapkan beratnya hukuman yang akan datang. Suatu malaikat yang gagah berseru, 'Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?' Yohanes merasa sedih dan menangis karena tidak ditemukan sosok yang layak membuka meterai dan membuka gulungan itu. Jika gulungan kitab itu tidak dibuka, maka kefasikan tidak akan dihukum dan kejahatan akan terus merajalela di dunia. Sambil Yohanes meratapi gulungan yang tidak terbuka serta meterainya yang melekat, ia menerima kabar baik. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Inilah gambaran Yesus Kristus, domba yang telah disembelih yang juga merupakan singa penghakiman. Yesus adalah satu-satunya yang layak menghakimi dunia. Ketika ia mengambil gulungan itu untuk membuka meterainya dan memvonis hukuman pada dunia yang tak percaya, para penghuni surga memuliakannya dengan sebuah lagu. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa anak domba yang disembelih itu. Layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Di tengah pujian itu, sang domba mulai mengupas meterai-meterainya. Ketika tiap meterai dibuka, gulungan kitab itu semakin terbuka, mengungkapkan sedikit demi sedikit hukuman yang telah direncanakan Allah dalam masa kesengsaraan. Keempat meterai pertama sering dikenal sebagai keempat penunggang kuda kiamat, karena hukumannya digambarkan oleh seekor kuda dan penunggangnya yang membawa malapetaka. Meterai pertama mengungkapkan Sang Antikristus. Dari gambaran yang disajikan Alkitab, kita mencapai beberapa kesimpulan. Ia menunggangi kuda putih, gambaran kedamaian. Pada awal mula masa kesengsaraan, Sang Antikristus akan muncul dengan semboyan mendamaikan dunia. Ia juga diberi mahkota, sebuah indikasi bahwa Sang Antikristus akan memiliki otoritas yang besar. Ia juga digambarkan membawa busur, yang mengungkapkan tujuannya, dan ia maju sebagai seorang pemenang yang pergi merebut kemenangan. Meterai kedua. Ketika sang domba membuka meterai kedua, peperangan hebat terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini digambarkan oleh seorang penunggang kuda berwarna merah yang membawa pedang yang besar. Meterai ketiga. Terbukanya meterai ketiga menyebabkan kelaparan melanda.
Penunggang kuda yang dilihat Yohanes mengendarai kuda berwarna hitam dan memegang sebuah timbangan di tangannya. Kemudian Yohanes mendengar bahwa manusia harus bekerja seharian demi mendapatkan sedikit makanan. Meterai keempat terbuka, dan Yohanes melihat sebuah kuda yang pucat. Orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Terbukanya meterai keempat menyebabkan 1/4 penduduk bumi mati, dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Meterai kelima mengungkapkan mereka yang akan dibunuh karena iman mereka dalam Kristus pada masa kesengsaraan. Jiwa-jiwa para martir ini digambarkan berdiam di bawah mezbah di surga. Allah mendengar seruan untuk keadilan mereka, dan memberi setiap jiwa sehelai jubah putih. Para martir ini disuruh beristirahat sambil menanti hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Allah berjanji akan membalaskan mereka, namun waktu itu belum tiba. Meterai keenam, ketika Sang Domba Allah membuka meterai keenam, sebuah gempa bumi hebat terjadi, sehingga menyebabkan kerusakan yang besar disertai dengan pertanda-pertanda yang aneh di langit. Matahari menjadi hitam, dan bulan menjadi merah darah, dan menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Mereka yang bertahan hidup setelah peristiwa meterai keenam, baik dari kelas terpandang atau tidak, bersembunyi di gua dan berseru pada gunung-gunung dan batu-batu itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Setelah pembukaan meterai keenam ada sebuah selingan dalam kitab Wahyu. Yohanes menceritakan ke 144.000 orang Yahudi yang akan dilindungi pada masa kesengsaraan. Kemudian, di surga, ia melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Orang-orang ini memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Yohanes diberitahu identitas kumpulan besar orang-orang ini. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Mereka dijanjikan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Meterai ketujuh, ketika Sang Domba membuka meterai ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Hukuman yang akan segera dilaksanakan tampak pada gulungan kitab itu dan begitu berat sehingga keheningan menyelimuti surga. Meterai ketujuh menjembatani satu seri hukuman yang akan datang, karena Yohanes melihat 7 malaikat yang diberi 7 sangkakala. Malaikat ke-8 mengambil pedupaan dan membakar banyak kemenyan di dalamnya, sebuah gambaran tentang doa umat Allah. Malaikat itu mengambil pedupaan tersebut, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Setelah ketujuh hukuman meterai diakhiri,
Pasal masa kesengsaraan berikutnya, ketujuh hukuman sangkakala, siap dilaksanakan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.